lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia.
Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan.
Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik mahasiswa, apakah Anda mengenal tentang program KDRK? Program yang merupakan visi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang merupakan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam Reka Cipta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program ini, mari bergabung dengan Course of Livestock Indonesia Fakultas Peternakan yang akan melaksanakan pelatihan terbesar di Indonesia. Mau tahu lagi lebih jauh tentang begitu banyak manfaat jika Anda ingin bergabung pada Course of Livestock Indonesia ini adalah di samping Anda akan mendapatkan skill peternakan, Anda juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayo catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan.
Ya, baik. Kedengaran suara saya, Mas Andi? Kedengaran, Mas. Oke, siap. Kedengaran, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan keberkahan yang tidak terhingga hingga hari ini. Ya, untuk yang pertama yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Lelah Rohim, MSc. Yang kami hormati Kepala Pusat Inovasi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syahdar Baba, SPT MSI. Yang kami hormati narasumber webinar seri 9 ini. Kemudian yang kami hormati serta kami banggakan yaitu seluruh peserta kegiatan webinar pada sore hari ini. Ya, dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini secara virtual tentunya dalam acara webinar seri 9, program pemanfaatan ICT dalam program pelatihan dan sertifikasi bagi sumber daya manusia industri perbibitan sapi rakyat, Matching Fund by Kedai Reka. Dengan topik webinar kali ini adalah mengenal startup peternakan dengan skill kompetensi. Ya, sharing ilmu dengan startup agriculture. Ya, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam program Matching Fund by Kedai Reka atas kerjasama antara Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dan PT Sarana Generasi Digital dalam pembuatan aplikasi sertifikasi bagi mahasiswa peternakan. Ya, hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya agar acara ini berjalan dengan lancar dan berkah, kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat perjalannya kegiatan webinar pada hari ini. Yang pertama, kepada para peserta disarankan untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal institusinya agar lebih mudah kami mengenali para peserta yang bergabung pada webinar kali ini. Kemudian untuk yang kedua, mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali diberikan kesempatan oleh moderator atau MC. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke agenda materi, ya ada informasi juga yang perlu kami sampaikan, yaitu bagi 3 peserta yang nanti akan memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000, dan bagi peserta yang mengikuti webinar sampai dengan selesai dan mengisi daftar hadir yang akan diberikan setelah sesi materi selesai akan mendapatkan sertifikat webinar. Jadi jangan sampai terlewat ya nanti untuk mengikuti sampai dengan akhir. Ya, baik, sudah siap semua ya peserta ya untuk menerima materi atau webinar kita pada hari ini. Semoga sehat semua dan jangan sampai ketiduran. Ya, betul Mas, betul. Oke, baik, langsung saja moderator kita pada hari ini. Nah, sudah bisa dilihat, mungkin itu ada Mas Andi Darmawan. Nah, jadi betul, Mas Andi Darmawan, halo Mas Andi, sehat ya? Halo Mas, sehat. Oke, jadi beliau ini teman-teman sekalian merupakan tim Matching Fund Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, salah satu timnya. Kemudian dari universitas ya. Jadi kalau misalkan kita mulai sekarang bisa Mas? Bisa. Oke, siap. Kalau begitu, kalau misalkan sudah siap, kita langsung masuk ke agenda materi. Siapkan teman-teman sekalian catatannya segala macam untuk bisa menerima materi yang disampaikan. Baik, untuk ke agenda materi saya serahkan kepada Mas Andar ya. Terima kasih. Ya, silakan. Betul. Terima kasih Mas Watur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Andi Darmawan Jaksono SPT MSI selaku moderator pada siang hari ini yang akan memandu teman-teman semua menjalankan webinar series ke-9 dengan tema mengenal startup, peternakan dan skill kompetensi, sharing ilmu dengan startup agriculture. Oke, pada siang hari ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Pak Sani Kadafi. Selamat siang, Pak. Beliau merupakan CEO PT Sarana Generasi Digital dan founder at Village. Beliau akan membantu kita dalam pembuatan aplikasi nantinya untuk Cursus of Livestock Indonesia. Narasumber kedua kita itu Mas Dimas Arif Rohman Hakim SPT. Beliau lulusan Universitas Brawijaya pada Fakultas Peternakan Brawijaya. Sekarang jabatan beliau merupakan manajer feedlot di PT Indo Prima Beef. Selamat siang, Mas. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan narasumber pertama kita, Pak Sani Kadafi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang apa itu PT Sarana Generasi Digital. Saya mau coba share sebentar. Sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, mohon maaf agak lama settingannya. Ya, perkenalkan nama saya Sani Kadafi, saya CEO dari PT Sarana Generasi Digital, di mana kami membuat beberapa aplikasi. Dan salah satunya adalah aplikasi JADE atau Jaringan Desa. Jadi saya mau memperkenalkan melalui kesempatan ini saya mau memperkenalkan mungkin beberapa teman-teman yang sesi pertama sudah sempat datang menghadiri acara ini mungkin sudah tahu lah apa isi dari presentasi ini. Cuma bagi yang belum saya mau coba jelaskan dan bagaimana kolaborasi antara PT Sarana Generasi Digital dengan HAS ini berjalan. Ya, jadi kami adalah perusahaan teknologi yang berfokus kepada pengembangan ekosistem aplikasi digital untuk pengguna yang berada di pedesaan. Jadi yang kita bangun itu tidak hanya satu aplikasi, tapi serangkaian aplikasi yang membentuk sebuah ekosistem digital. Jadi memang dalam membuat sebuah layanan digital ini, kami melihat di pedesaan itu tidak bisa hanya dengan satu aplikasi bisa semua menjawab semua permasalahan yang ada di pedesaan. Jadi harus ada rangkaiannya. Tetapi rangkaian aplikasi ini juga tidak digunakan hanya oleh satu tipe pengguna. Gitu. Jadi ada aplikasi yang digunakan oleh para peternak, ada aplikasi yang digunakan oleh kelompok peternak. Kalau yang selama ini berjalan adalah kelompok tani. Tapi kita juga coba untuk membangun ini untuk punya peternakan juga. Terus ada juga aplikasi yang digunakan untuk para pengguna yang memang terlibat di dalam value chains dari rantai pasok yang dari kegiatan komersialisasi hasil panen atau hasil produksi dari masyarakat di pedesaan.
Jadi mulai dari manajemen pendataan lapangan itu adalah aplikasi pendataan di lapangan. Jadi nggak semua pengguna di pedesaan mempunyai smartphone atau Android paling tidak. Tidak semua mempunyai Android. Jadi kita bangun aplikasi pendataan yang dipakai oleh rekanan kita. Salah satunya misalkan pihak Unhas menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pendataan. Jadi mahasiswanya bisa ke lapangan untuk melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan komersialisasi yang akan kita bangun ke depannya. Lalu ada aplikasi edukasi dan komunikasi pengembangan diri. Nah, ini juga aplikasi yang digunakan oleh pengguna langsungnya, yaitu peternak, petani, nelayan yang ada di pedesaan, yang fokusnya adalah pengembangan diri. Jadi memberikan kesempatan komunikasi antar para user sehingga mereka bisa saling berinteraksi dan menyelesaikan masalah yang ada. Namun juga bagi mereka yang bertindak pasif, kita pun tetap memberikan semacam pembelajaran online di dalamnya sehingga mereka tetap bisa mengembangkan diri tanpa mereka harus terlibat banyak di dalam kegiatan komunikasi yang ada. Dan harapannya juga kembali lagi dampaknya adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pemasukan mereka ke depan, pemasukan dari usernya ke depan. Lalu aplikasi pembayaran dan manajemen keuangan ini juga kembali lagi ini salah satu solusi digital yang memang harus dibutuhkan, yang memang harus dibangun karena sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat di pedesaan juga bisa menikmati manfaat dari teknologi langsung sampai ke kantong mereka masing-masing. Jadi nggak cuma orang-orang di kota yang bisa menggunakan teknologi-teknologi seperti ini, termasuk teknologi pembayaran, tapi masyarakat desa yang memang kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di pedesaan. Jadi nggak sama dengan apa yang sudah kita lihat di perkotaan. Lalu integrasi teknologi perangkat keras ini masa depannya. Jadi kita belum bangun ini, cuma kita melihat potensi ke depannya seperti teman-teman tahu IoT, Internet of Things itu adalah sesuatu yang memang harus kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas yang ada, optimalisasi dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, tapi ini dilakukan menggunakan perangkat keras yang bisa membantu kinerja dari masyarakat di pedesaan. Dan pasti ujung-ujungnya adalah peningkatan produktivitas. Lalu solusi modal dan persiapan pemesanan. Ini juga kami melihat situasi dari apa yang kita jalankan selama ini, bahwa banyak juga masyarakat di pedesaan yang mendapatkan potensi penawaran transaksi yang besar. Namun hal itu tidak akhirnya lewat begitu saja kesempatannya, karena memang pemodalan dalam pemesanan tersebut butuh persiapan yang membutuhkan modal yang besar. Gitu. Jadi padahal potensi pemasukannya juga besar, gitu. Dan pada akhirnya kondisi itu mereka lepas tangan atau mereka menyerahkan ini ke middleman yang membantu mereka, padahal sebenarnya kendala mereka hanya satu, yaitu persiapan modal untuk mereka mempersiapkan pesanan yang sudah mereka terima tadi. Nah, kami membangun, ini juga masih dalam pengembangan, kami juga membangun solusi tersebut sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus melalui lapisan baru, dan akhirnya mengurangi potensi pemasukan mereka hanya karena mereka harus meminjam modal untuk persiapan permintaan mereka. Dan yang terakhir tentunya akses penjualan langsung. Jadi memberikan akses penjualan langsung pengguna kami ke pembeli. Jadi tapi di sini yang kami coba fokuskan adalah
pembeli yang bersifat business to business, di mana kelebihan dari ekosistem kami adalah dari sisi supply yang sangat banyak. Jadi kami berhubungan langsung dengan para pembeli yang memang mereka belinya juga dengan order yang besar, bukan ke konsumen akhir. Nah, jadi apa itu aplikasi JADE atau jaringan desa? Nah, aplikasi JADE kalau dilihat dari ekosistem yang tadi saya sampaikan, ekosistem digital yang saya sampaikan itu posisinya di nomor 2. Jadi aplikasi komunikasi dan edukasi para user sehingga mereka bisa meningkatkan pengetahuan mereka dan mengembangkan diri mereka, dan mereka bisa belajar lebih banyak lagi, dan apabila mereka ada masalah mereka juga bisa langsung bertanya dengan pengguna yang lain. Fitur-fitur apa yang ada di aplikasi JADE? Jadi kami punya fitur diskusi, fitur media, fitur bulletin, fitur pasar, dan beberapa fitur kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Jadi kita pun memperkaya fasilitas yang ada di dalam aplikasi kami ini dengan berkolaborasi dengan pihak lain, sehingga manfaat yang diterima jadi lebih banyak lagi kepada pengguna, gitu. Sehingga pengguna yang selama ini mungkin datang hanya untuk berdiskusi, namun ternyata mereka juga sangat tergantung dengan kondisi, misalkan lapor irigasi, dengan kondisi irigasinya. Nah, mereka bisa menggunakan fitur lapor irigasi, dan ini pun kerjasamanya juga tidak tanggung-tanggung, kerjasamanya benar-benar langsung kepada kementerian yang terkait. Juga sama dengan halnya kerjasama kami dengan pihak Unhas yang nanti akan saya jelaskan. Jadi saya coba breakdown satu persatu dari fitur-fiturnya. Jadi pertama fitur diskusi. Nah, fitur diskusi ini memang kita mencoba untuk banyak kendala yang terjadi di lapangan itu lama dapetin jawabannya. Jadi mesti nunggu penyuluhnya atau mesti ketemu sama pihak-pihak yang tenaga ahli yang terkait yang memang saat itu mungkin tidak ada di tempat. Nah, dengan aplikasi diskusi ini, dengan fitur diskusi ini, pengguna bisa langsung bertanya, bisa menyertakan foto, bisa untuk menunjukkan kalau mereka ada kendala tertentu di sana, dan nanti pengguna lain bisa langsung menjawab. Ini pun kita bekerja sama, nggak cuma hanya ini pun dilakukan tidak cuma hanya antar user, tapi kita pun banyak bekerja sama dengan pihak-pihak tenaga ahli yang datangnya dari kementerian dan universitas. Lalu fitur media. Fitur media ini banyak, jadi fitur yang kita buat secara satu arah. Kalau tadi diskusi kan dua arah. Nah, kalau fitur media ini satu arah dari kami dan rekanan kami, salah satu Unhas misalkan, itu yang bisa sharing seputar artikel dan video. Jadi artikel ini berisi informasi aktual terkait pertanian, peternakan, dan perikanan. Terus paling tidak satu hari pasti ada artikel, terus pengguna dapat memberikan komentar terhadap artikel tersebut, dan akhirnya diskusi bisa terbangun bersama untuk untuk membahas artikel tersebut. Hal ini sama juga dengan video. Cuma bedanya kalau video kan pasti informasi bergerak dan bisa lebih mudah, lebih enak lagi dipahami. Kemudian yang ketiga, aplikasi bulletin. Nah, bulletin ini kami buat untuk memberikan kesempatan kepada pengguna yang tidak menggunakan aplikasi JADE. Jadi isinya sama dengan apa yang ada di aplikasi JADE, tapi kami rangkum, kami ringkas yang favorit dari artikel yang sudah kami tampilkan di aplikasi JADE dalam bentuk PDF. Gunanya apa? Gunanya untuk PDF ini bisa dibagikan ke teman-teman para pengguna. Walaupun mereka tidak menggunakan aplikasi JADE, tapi mereka tetap bisa mendapatkan manfaat
manfaatnya dan harapannya sebenarnya akhirnya mereka juga mereka juga download aplikasi Jadi nantinya. Lalu ini ada fitur pasar. Fitur pasar ini memang fitur yang sangat baru, jadi kami juga masih baru memperkenalkan ini ke pengguna kami. Dan ini juga harapannya sebenarnya kami mau menghubungkan antar pengguna untuk mereka bisa melakukan jual beli hasil produksinya mereka. Jadi bukan mereka menjual ke konsumen, tapi mereka menjual misalkan contohnya peternak dengan peternak lain atau peternak dengan petani. Misalkan peternaknya memproduksi pupuk dan akhirnya bisa ditaruh di fitur pasar ini sehingga para petani, para pengguna lain yang bertani bisa membeli langsung dari para peternak. Seperti itu yang kami harapkan dan mereka bisa langsung berkomunikasi untuk dan bertransaksi. Nah, selanjutnya fitur-fitur yang kami lakukan dengan berkolaborasi. Jadi ini salah satunya adalah fitur lapor irigasi yang tadi saya sampaikan. Jadi pada saat petani tersebut datang mendownload aplikasi Jadi untuk harapan solusi permasalahan mereka contohnya. Namun ternyata pas mereka join, mereka punya direct connection, hubungan langsung dengan Kementerian Bappenas seputar masalah mereka terhadap irigasi. Jadi mereka bisa langsung laporkan dan informasi tersebut bisa langsung dihubungkan ke Bappenas. Yang lainnya, contoh kolaborasinya adalah dengan Kementerian Perekonomian. Ini juga sama, ini kasus di pertanian, dan harapannya kita bisa replikasikan kondisi ini di peternakan nantinya. Jadi dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari peminjaman, benih, pupuk, sampai dengan penjualan, bahkan logistiknya, yaitu kereta api, ini sehingga masing-masing kegiatan dengan pihak-pihak ketiganya itu bisa semakin transparan. Jadi dengan ini para peternak atau kasusnya di sini adalah para petani bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal, produktivitasnya, dan masing-masing pihak juga saling membantu dan ada modal bisnis yang jelas di dalamnya sehingga masing-masing pihak juga melakukan ini bukan dalam bentuk hanya sekedar membantu saja, tapi memang membangun bisnis bersama dan saling program sertifikasi. Program ini bersama dengan dalam program pendidikan mereka, kita coba digitalkan apa yang UNAS sedang kembangkan, yaitu memberikan kegiatan depannya, apa yang sudah ada di sini juga bisa dimanfaatkan ke masyarakat yang luas. Sedang kami develop dan sebentar lagi akan rilis ke pihak UNHAS dulu, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga bisa menggunakan aplikasi ini dan kita juga sangat berharap mendapatkan masukan bagaimana kita bisa kembangkan program sertifikasi ini lebih baik lagi dan menjadi manfaat. Seperti itu tentang jaminan desa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sani, penjelasan yang sangat baik. Baiklah, saya akan menuju ke narasumber kedua kita, yaitu Dimas, Mas Dimas. Mas Dimas sudah siap? Oke, waktu dan tempat dipersilakan.
kasih Mas Andi ya, Ya. atas kesempatannya dan juga rekan-rekan sekalian dari teman-teman Unhas maupun jaringan desa. Sebelumnya saya izin share ini dulu ya, materi yang dipresentasikan. Oke, apakah sudah masuk? Oh, udah Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi Mas Andi ya, tentang perkenalkan, nama saya Dimas Arif Roman Hakim, bisa dipanggil Dimas. Nah, di sini saya tadi untuk sekarang pekerjaannya saya kerja di Ternaknesia, untuk tadi di PT Indoprima itu pekerjaan terakhir saya kemarin. Jadi Oh ya. Mas. informasi Ya. nggak apa-apa. Jadi saya lulusan Fakultas Peternakan di Universitas Sriwijaya di 2017, lalu saat itu saya melanjutkan pekerjaan di pembukaan sapi potong di Lampung. Nah, 2020 kemarin saya balik ke Jawa Timur dan bergabung di Ternaknesia, seperti itu. Nah, tadi ini Pak Sani, saya menyimak tadi presentasinya sangat bagus. Jadi aplikasi jaringan desa mungkin hampir ini ya, kita satu bisnisnya hampir sama. Jadi kita kayak akan inovasi dan di teknologi untuk menyelesaikan suatu masalah di hulu ataupun hilir, khususnya di agro ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi tentang Ternaknesia, menurut saya ingin menjelaskan CEO kami. Ini namanya Mas Dalu Nuzul Kirom. Jadi beliau belum dapat mengisi webinar ini karena masih dalam perjalanan. Jadi singkat saja saya ingin menjelaskan. Jadi beliau adalah background-nya di sarjana teknik elektro. Nah, mungkin kita bertanya elektro kok bisa ke peternakan ya. Nah, ini ceritanya, singkat cerita, beliau adalah aktivis di BM dulunya di masa-masa beliau kuliah. Habis itu setelah lulus beliau ikut pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat Doli di Jawa Timur. Mungkin bagi yang belum tahu, Doli adalah ini tempat ekslokalisasi mungkin terbesar di Indonesia ya, yang ada di Surabaya. Nah, waktu itu ketika penutupan Doli, Mas Dalu ini ketika udah lulus juga ya, bersama dengan teman-teman aktivis memberikan empowerment kepada masyarakat yang terdampak. Nah, singkat cerita, gerakannya namanya Gerakan Melukis Harapan. Nah, ketika beliau sukses di situ, mendapatkan beberapa award, salah satunya SCTV Award maupun Pemuda Pelopor. Nah, dari forum Pemuda Pelopor itu beliau mengadakan diskusi, maksudnya diskusi dengan peserta lainnya. Nah, di situ beliau diskusi dengan sosiopreneur di bidang agro khususnya di peternakan. Nah, akhirnya dengan diskusi problem-problem yang dihadapi oleh peternak maupun industri peternakan, nah itu beliau tertarik untuk mendirikan Ternaknesia. Seperti itu ceritanya kenapa dari teknik elektro ke peternakan, seperti itu. Nah, pada tahun 2015 itu beliau memutuskan untuk ada Ternaknesia, tapi di saat itu belum secara perusahaan ya, masih semacam jualan hewan kurban secara online atau digital itu aja ya. Jadi setelah itu tahun 2017 baru diputuskan berdiri Ternaknesia, seperti itu. Jadi Ternaknesia itu adanya mulai dari tahun 2017. Nah, apa sih sebenarnya Ternaknesia itu ya? Nah, Ternaknesia itu platform digital peternakan khususnya. Nah, itu yang kita berusaha untuk mencarikan atau memberikan solusi untuk problem-problem yang ada di hulu maupun di hilir, bahkan di middle-nya juga, di upstream, downstream, middle stream juga. Nah, bagaimana sih Ternaknesia melihat dunia peternakan saat ini? Nah, kita membagi jadi 4 hal. Untuk di bagian global, kita sedang ada isu nih namanya global warming ya. Kalau teman-teman pernah lihat atau nonton film namanya Konspirasi.
Jadi bagaimana industri peternakan itu memberikan dampak yang cukup besar, bahkan menurut info yang kita dapat itu ada 14,5% sumbangan emisi yang disumbang oleh peternakan untuk pemanasan global seperti itu. Ada yang bilang kita nggak buang plastik seharian itu lebih nggak ada apa-apanya ditimbang kita nggak makan daging sapi setengah kilo. Nah, ada juga statement seperti itu. Tapi kita sebagai kita di Ternak Indonesia melihatnya, kita lihat di nggak bisa dong kita kalau menghilangkan peternakan, karena berapa banyak orang yang bermata pencarian di peternakan, pertanian seperti itu. Dan juga kita nggak bisa dong menggantikan sumber nutrisi yang ada dari hewan ternak ke yang lain seperti itu. Jadi waste-nya kita ingin mereduksi efek atau dampak negatif dari peternakan gitu. Nah, untuk yang kedua di on farm sendiri, di sini kita melihat adanya low produksi dan low quality produk yang diekspor oleh peternak. Nah, kenapa sih kok bisa low? Kita melihat dari peternak di Indonesia itu data yang kita dapat itu lebih dari 50% itu umurnya 45 sampai 60. Jadi generasi-generasi yang istilahnya bukan milenial gitu ya. Nah, sedangkan dari 50% itu tadi itu hanya 60 kurang dari 60% itu yang memiliki edukasi. Jadi banyak yang secara tradisional kepemilikan 2-3 ekor yang di mana di situ kalau orang Jawa dibilangnya rojo koyo, jadi hanya sebagai tabungan. Jadi orientasinya bukan bisnis seperti itu. Jadi itu yang kita lihat sebagai salah satu penyebab low quality ataupun low quantity dari produksi peternakan. Nah, di sisi manufaktur, jadi setelah dari peternakan menuju ke end user atau konsumen, di situ juga ada beberapa masalah. Salah satu yang kita tangkap itu adanya keraguan akan halal ya. Jadi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, nah di situ bahkan kesadaran untuk halal itu kurang ya. Tapi sekarang kalau kita lihat udah mulai meningkat. Nah, data yang kita dapat dari rumah pemotongan khususnya ayam nih ya, hanya 9,6% itu yang di karkas ayam khususnya hewan itu yang dipotong di RPH yang berstandar NKV ataupun halal ya. Nah, selebihnya hampir 90% itu dipotong di tempat yang tidak berstandar situ. Jadi kita ada keraguan di situ oleh konsumen. Kita melihat ada keraguan oleh konsumen terkait asuhnya aman, sehat dan utuh dan juga halal. Nah, jadi hewan itu nanti, ayam itu tadi benar matinya karena disembelih kah? Terus ayam itu nanti benar matinya karena disembelih atau dicelup ke air panas atau ke tindih temannya. Jadi di situ ada keraguan. Nah, Ternak Indonesia di situ ada inovasi, kita melihat adanya perlunya traceability. Jadi konsumen nanti bisa melihat dari mana sih peternaknya, siapa sih ini, daging yang saya mau konsumsi ini peternaknya siapa. Terus nanti proses untuk pemotongannya itu seperti apa sampai ini yang di depan mata saya ini. Nah, terus yang keempat ini kita melihat adanya anomali di konsumsi produk hewan. Anomalinya gimana? Jadi menurut data yang kami dapat, jadi konsumsi daging hewan orang Indonesia itu masih di bawah standar. Jadi konsumsi per kapitanya masih di bawah standar. Nah, dengan kondisi seperti ini, produksi peternakan tapi kurang seperti itu. Jadi kita banyak impor, kalau kita lihat di mana kurangnya, kita banyak impor. Sapi aja kita lebih dari 30% kebutuhan daging sapi kita impor. Terus susu pun kita mungkin 80%-nya kita impor, meskipun bentuknya skim ya, kita impor. Nah, di situ ada anomali, jadi produksinya dikit, maksudnya kebutuhannya dikit, tapi kita nggak mampu untuk memenuhi, ditunjukkan dari impor yang banyak. Nah, nanti ketika produksinya mendekati standar ataupun nanti bahkan standar ya, nah itu bagaimana jumlah besar yang kita butuhkan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan nasional. Nah, di sini kita sebagai khususnya Ternak Indonesia ya, sebagai startup di digital, kita melihat di situ ada tantangan dan juga ancaman akan kalau kita nggak mampu untuk meningkatkan produksi khususnya dari teman-teman peternakan, nanti ya akan digantikan dengan impor. Nah, itu kita nggak mau kan nanti kalau kebutuhan dalam negeri impor semua. Nah, suatu waktu kita mudah untuk dikendalikan kalau kita dengan posisi seperti itu.
Jadi itu salah satu landasan atau semangat kita untuk mengembangkan platform ataupun startup Ternak Nesia ini. Nah, Ternak Nesia hadir ke peternak atau hulu dan juga customer di hilir itu sebagai kita pendekatnya melalui aplikasi itu ada Sobat Ternak dan juga Ternak Nesia. Nah, Sobat Ternak sendiri ini adalah aplikasi yang kita desain ataupun apa namanya ya aplikasi di mobile itu bisa digunakan oleh peternak. Nah, jadi kita harapkan dengan aplikasi Sobat Ternak dari Ternak Nesia ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi peternakan, mulai dari yang paling dasar recording nanti recording yang nanti menunjukkan HPP berapa pantasnya hewan ini dijual, karena sering terjadi dari peternak itu bilang, saya melihara sapi mungkin setahun saya beli 10 juta, nanti ketika saya jual itu 16 juta. Nah, beliau bilang untung karena belinya 10, jualnya 16. Padahal di situ ada biaya-biaya yang tidak dihitung. Mungkin ada biaya pakan atau biaya investasi kandang yang mungkin bisa jadi untungnya cuma 1 juta atau bahkan bisa jadi rugi ya. Jadi di situ kita salah satu fitur paling sederhana, basic yang kita hadirkan di aplikasi Sobat Ternak untuk memberikan peternak itu untung. Itu Pak harusnya jualnya segini, jangan terlalu murah ataupun jangan terlalu mahal, nanti nggak laku malahan seperti itu. Nah, yang kedua ada juga fitur tentang keilmuan. Jadi nanti yang kita ingin hadirkan di situ peternak-peternak yang kan banyak nih peternak-peternak milenial sudah mulai ada, mungkin nggak banyak tapi sudah mulai ada. Nah, kita hadirkan fitur juga keilmuan di sini untuk memfasilitasi rekan-rekan sekalian yang ingin belajar tentang peternakan, yang istilahnya kan banyak nih anak-anak muda yang coba-coba gitu ya, lihat di YouTube terus coba yang insya Allah tervalidasi. Jadi apa yang harus dikerjakan, standarnya seperti apa, kita ingin hadirkan di aplikasi Sobat Ternak. Selain itu juga ada kalau kurang jelas dari informasi baik itu artikel ataupun video, kita akan sertakan juga tentang fitur konsultasi. Meskipun itu masih dalam tahap perkembangan rencananya akan seperti itu. Nah, selanjutnya di akhir nanti mungkin tahap fitur permodalan, tapi itu menjadi evaluasi kita. Karena sebagai informasi kita di 2017 mulai menjadi Ternak Nesia, ada Ternak Nesia, kita fokusan utamanya di modal. Karena menurut survei kita tanya peternak-peternak itu hampir semuanya ditanya itu perlunya modal. Nah, ketika kita modali, yang harusnya jadi sapi kok malah jadi SPP kok malah jadi sepeda motor Nah, di situ kita lihat ternyata pasarnya yang mereka kurang kuat di situ. Jadi untuk bagaimana safety marketnya itu belum ada. Jadi ada yang ketipu seperti itu, ada yang dianya baik, peternak yang kita modali baik, tapi ketika dia bermitra dengan orang yang nggak amanah, jadi itu menjadi efek juga untuk pemodalnya. Nah, akhirnya kita untuk modal itu harus dipikirkan secara matang, makanya kita taruh di akhir nanti. Nah, untuk aplikasi yang Ternak Nesia ini aplikasi untuk end user-nya. Jadi kita ada juga nih mart-nya, outlet-nya. Jadi kita ada outlet offline maupun online. Jadi aplikasi untuk customer ini bisa untuk belanja di situ. Jadi kebutuhan rumah tangga harian, khususnya produk-produk peternakan itu bisa belanja melalui Ternak Nesia ini. Aplikasinya Ternak Nesia, nanti yang jualan Ternak Emas seperti itu. Maupun nanti kebutuhan untuk kurban, akikah itu bisa melalui aplikasi ini. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ini value chain yang ada di Ternak Nesia Nah, di setiap prosesnya ini kita berusaha memberikan inovasi teknologi untuk meningkatkan efektif dan efisiensinya. Nah, oke, jadi salah satu kenapa kita muncul Ternak Emas tadi. Jadi di Ternak Nesia itu ada namanya Ternak Emas. Nah, Ternak Emas itu munculnya 2 tahun setelah adanya munculnya Ternak Nesia. Nah, munculin tadi karena adanya evaluasi ini. Tadi evaluasi di mana kalau kita berkonsen pertama di modal akan terjadi hal yang sampai kemarin. Jadi kita akan konsen di hilirnya dulu. Jadi kita pastikan customer-nya ataupun end user-nya nanti siapa dan bagaimana. Nah, ini untuk memberikan kepastian pasar ke peternak seperti itu sih.
Nah, ini aplikasi Sobat Ternak. Jadi kita fitur utamanya mulai dari manajemen, terus pasar dan juga modal. Nah, di sini di Sobat Ternak kita melalui pendekatan komunitas. Jadi baik Sobat Ternak, terus Ternak Mat, kita melalui pendekatan komunitas. Jadi di Sobat Ternak kita pendekatannya dengan komunitas kelompok-kelompok peternak, terus dengan dinas-dinas terkait, khususnya dinas peternakan. Jadi kita bekerjasama dengan mereka untuk mengembangkan Sobat Ternak ini, karena kita tidak bisa memberikan ke peternak langsung, karena kita berikan inovasi ini ya, tapi kalau tidak berkelanjutan, maksudnya fungsinya apa sih ke peternak kan harus ini ya, mereka pengennya itu kayak efek langsungnya apa sih ya, kita bilang ini nanti dapat menghitung HBP, Bapak nanti akan untung dan lain sebagainya. Tapi manfaat secara langsung yang didapat itu kurang gitu, jadi nggak di waktu itu juga. Nah, salah satu bargaining position kita ya kita memiliki pasar. Jadi pakailah aplikasi ini, nanti produknya akan kita ambil, kita menjadi off-taker-nya di situ. Nah, selain ada Sobat Ternak, ada Ternak Mat, kita ada juga Ternak Chain. Nah, Ternak Chain ini yang berfokus di middle stream-nya. Jadi dari peternak. Jadi peternak untuk sebelum ke end user itu ada prosesnya. Contohnya nanti di RPA, di RPH itu yang bekerja itu dari teman-teman Ternak Chain di divisi Ternak Chain. Nah, di Ternak Chain juga ada bisnis B2B seperti kebutuhan Horeca, kebutuhan kirim ekspor ataupun ke luar Pulau Jawa seperti itu, dari teman-teman Ternak Chain ini yang menghandle seperti itu. Nah, ini Ternak Mat tadi ya, outletnya kami, jadi jualan end usernya kita di sini. Jadi Ternak Mat itu dapat supply dari Ternak Chain. Jadi Ternak Chain selain nyuplai ke B2B ataupun ekspor ataupun partai besar juga untuk nyuplai di outletnya kita atau hub di Ternak Mat itu. Nah, Ternak Mat sendiri pendekatannya ke end user atau retail itu bisa secara langsung ke retail ataupun ada community leader-nya. Jadi kita pendekatan community tadi. Jadi ada community leader semacam ibu PKK, terus Bu RT, satu RT atau satu arisan. Nah, itu akan ada kesempatan untuk mereka mendapatkan passive income. Jadi mereka belanja di Ternak Mart untuk belanjakan anggotanya tadi. Nah, si leadernya nanti akan dapat komisi seperti itu. Nah, revenue stream-nya dari Ternak Indonesia seperti ini, ada 3 divisi tadi, dari Sobat Ternak, seperti penjualan hewan, jadi baik peternak yang mitra kita itu jual hewan ataupun butuh hewan, kita bisa memfasilitasi itu, ataupun kebutuhan-kebutuhan peternakan seperti pakan dan lain sebagainya. Itu salah satu revenue stream dari Sobat Ternak. Nah, kalau yang di Ternak Chain ya trading, terus supply Horeca, ekspor seperti itu. Kalau yang Ternak Mart tadi ya offline dan juga online. Nah, sebagai informasi, transaksi online tuh bahkan lebih besar di offline, jauh lebih besar, yaitu 70% dari transaksi kita berasal dari online-nya itu tadi, market online. Nah, seperti itu sih, mungkin nggak banyak yang bisa sampaikan, mungkin banyak diskusinya ya nanti, apa nanti yang ingin diketahui tentang Ternak Indonesia, ataupun saya harapan besar nanti bisa kolaborasi sih dari teman-teman akademisi maupun teman-teman dari jaringan desa. Jadi apa sih yang bisa kita, kan tujuan kita utama kita memberikan solusi untuk problematika di hulu maupun hilir maupun di middle stream-nya seperti itu. Oke, itu dari saya. Mungkin di akhir ingin saya putar video ya, mohon izin Mas Andi. Silakan. Putar video untuk mungkin lebih jelasnya nanti apa yang saya sampaikan tadi. Suaranya nggak ada, Mas. Suaranya nggak masuk ya? Iya, nggak masuk suaranya.
belum keluar suaranya. Share sound-nya belum dicentang kayaknya, Mas. Sebelah mana aja? Sorry. Kan share screen-nya diklik, kemudian di pojok kiri bawah ada share sound. Oh, ini ya. Oh, oke. Ada ya? Oke. Ada. Yap. Sorry. Nah, Ternaknesia established since 2017. Each business unit gives solution for livestock supply chain problems. Ternakmart was formed in early 2018. Ternakmart sells livestock products such as meat, eggs, and milk in retail. Sales channel of Ternakmart are the online application, offline modern outlet, and also through community buying schemes. Each community is coordinated by community leader who called Kader Pangan and is gathered in every sub-district and office. Kader Pangan order the shopping needs of their members by the application. This concept is able to reduce logistic costs and user acquisition costs because the products only need to be delivered in one point for each community. In this early year, we started building the second outlet with funds collected by Kader Pangan around the outlet area. In order to create a strong sense of belonging to Ternakmart, in the future, we are going to build more outlets in each district to reduce delivery costs, shorten distribution, and providing faster service to customers. And also makes Kader Pangan be the investors in every district where Ternakmart will be built. This co-ownership concept is also an idea to create Ternakmart's loyal customer. The products at Ternakmart are taken from manufacturing process managed by Ternaknesia business unit called Ternakchain. Ternakchain is a business that becomes a bridge between the upstreams and downstream sectors in the field of livestock. Ternakchain has partnership with slaughterhouse and some manufacturers by injecting technology to maintain traceability. Besides of supplying Ternakmart, Ternakchain also supplies hotels, restaurants, and catering or large distributors outside Java Island. Ternakchain itself was founded in early 2019. Sobat Ternak is Ternaknesia business unit that maintains partnership with the local farmers. Farmers are provided with a Sobat Ternak application to manage animal growth, feed, and finance. Through Sobat Ternak application, we are building a digital farmer ecosystem to increase the productivity of Indonesian farmers. This business unit also sells feed, seeds, and medicine to farmer partners of Ternaknesia. Sobat Ternak was established in mid-2018. Sobat Ternak also responsible in the upstream sector to ensure the supply of raw materials for the process of life with Oke. Itu seperti jaringannya, Mas. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Ya, tadi kita sudah mendengar dari dua narasumber kita, yaitu dari Mas Pak Sanika Davi dan Mas Dimas, yaitu tentang startup yang mereka bangun. Yaitu yang pertama tadi tentang jaringan desa, yang kedua itu tentang Ternaknesia. Buat teman-teman sekalian yang ada dalam Zoom ini, silakan persiapkan pertanyaan kalian, bisa melalui raise hand
dan di kolom komentar. Saya persilakan. Oh, ada yang raise hand, ada yang masuk ke chat nih, Mas. Kita pilih rasain dulu ya. Boleh, silakan. Saya persilakan. Muhammad apa tuh? Ya, Muhammad Yusril. Silakan. Halo. Muhammad Yusril. Ya, mungkin ke penanya selanjutnya aja, Mas, boleh. Ya, yang kedua itu Andi Anissa Sari. Silakan, Mbak. Yang raise hand. Baik, terima kasih Kak. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak mengaktifkan kamera di sini, sedikit gangguan jaringan. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nisa Sari, saya dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Mengenai pemateri kedua yang tadinya mengenai aplikasi Ternaknesia, singkat dari pertanyaan saya adalah ini kan mengenai lebih ke pemasaran. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di aplikasi ini sedikit ada penyuluhan untuk para peternak memberikan wawasan atau mungkin ada teknologi baru, memperkenalkan teknologi baru. Apakah hal tersebut ada pada aplikasi ini atau mungkin salah satu program dari Ternaknesia atau seperti mungkin bisa dijelaskan. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Adik Anissa. Saya persilakan Mas Dimas untuk menjawab. Oke, terima kasih Mbak Anissa tadi ya tentang tanya tadi bagaimana apakah ada istilahnya program penyuluhan atau upgrade skill ke peternak ya. Jadi di aplikasi Sobat Ternak, jadi untuk peternak itu nanti kita ada aplikasi Sobat Ternak. Nah, untuk di mana end user-nya kita ada aplikasi Ternaknesia. Jadi ada 2 aplikasi di sini. Nah, untuk peternak kita ada program yang pertama kita ingin ini penyuluhan apa namanya tentang aplikasi ya, karena ya jujur saja untuk saat ini kita tahap pengembangan aplikasi dan juga masih trial dan error. Jadi apakah apa yang dibutuhkan peternak dan apa yang bisa diterima, karena dalam penerapan aplikasi untuk peternak di sini kan agak beda ya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang atau yang di kota itu mudah untuk sedikit jarang untuk menggunakan aplikasi, apalagi profesi peternak ya. Mungkin sebagian besar mungkin sudah paham tentang smartphone lah khususnya, tapi sebagian belum. Jadi di sini teknologi yang kita berikan adalah smooth. Kita belum ada teknologi yang apa namanya ya. Kita ingin pastikan dulu teknologi ini diterima. Jadi contoh yang kita utamakan pertama ini untuk recording dan istilahnya pendataan feed cost dan juga operational cost dan juga nanti HPP terakhirnya seperti apa sih. Nah, untuk tahap ini kita masih fokusan di situ. Jadi bagaimana peternak bisa lancar menggunakan aplikasi, peternak bisa menerima aplikasi dan menerima manfaat langsung. Jadi saat ini kita apa namanya sampaikan itu, dan juga nanti kita menjadi off-taker-nya. Jadi kalau peternak mau menggunakan aplikasi ini, record ternaknya, terus nanti record cost-nya, dapat HPP, dan lain sebagainya, kita menjadi off-taker-nya. Itu salah satu bargaining kita. Nah, tapi tidak menutup, itu menjadi salah satu jadwal kita, ataupun jadi salah satu rencana kita untuk memberikan pelayanan ataupun pemberian penyuluhan ternak. Ketika nanti pasar kita sudah besar, kita akan perlu namanya kualitas dan kuantitas yang stabil dan juga kontinuitas. Nah, di situ secara mutlak kita perlu manajemen yang berstandar, karena nanti kalau kita menjadi off-taker, kita memiliki pasar dari Ternaknesia itu pasti akan memiliki standar juga. Jadi nggak mau dong yang sebelumnya sapinya
karkasnya 50%, tapi yang besoknya jadi 40%. Nah, di situ secara mutlak ini memang jadi tahapan ya. Jadi setelah peternak mau menggunakan aplikasi, kita jadi off-taker, kita butuh secara kontinu, peternak harus memiliki produk yang kontinu juga. Nah, di situ diperlukan manajemen yang berstandar. Nah, itu nanti jadi fokusan dari aplikasi Sobat Ternak untuk peternak, seperti itu sih. Oke, Mas Dimas. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana, Adek Anissa? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Makasih Kak, makasih. Oh ya, sama-sama. Kita lanjut pertanyaan kedua dari kolom chat. Saya pilih dari Muhammad Iqbal Rifai. Saya ingin bertanya kepada masing-masing pemateri. Untuk terjun ke dunia startup peternakan, modal apa yang harus kita miliki? Dan apakah benar bahwa terjun ke dunia startup itu diperlukan dana yang besar? Oke, saya persilakan dulu Pak Sani untuk menjawab. Ya, terima kasih. Kalau masalah apa yang dibutuhkan pastinya kemauan ya, modal nekat kalau bisa dibilang. Terus lebih ke apa namanya, kemauan untuk melihat kesempatan, kemampuan untuk melihat kesempatan dari apa yang ada di depan mata kita gitu. Dan kalau masalah dana, ada ya, semua tergantung dari apa yang kita mau coba jalanin. Ada yang memang butuh dana besar, ada yang memang ya nggak perlu dana besar-besar, tapi sedikit demi sedikit kita bisa coba kembangkan, dan akhirnya kita punya cukup dana untuk bisa ini. Kecuali kalau kita punya keluarga yang apa namanya, yang bisa bantuin kita gitu. Jadi kalau masalah dana, ya kembali lagi semua tergantung dari apa yang mau kita jalankan. Tapi juga bukan berarti misalkan butuh ada ide yang mau kita jalanin dan itu butuh dana besar tapi kita nggak punya akses. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dalam tahapan pendanaan itu, pertama kita bilangnya tuh 3F. 3F itu friends, family, dan fools. Fools itu ibaratnya orang yang kita bisa coba yakinkan lah gitu. Walaupun memang kita namanya juga mau memulai, walaupun ide kita itu juga masih meragukan, tapi kita bisa coba yakinkan, atau ya kita pinjam dana atau berkolaborasi dengan teman kita yang kebetulan memang punya dana, atau family ininya. Tapi di luar itu juga ada program-program kegiatan yang memang, apalagi sekarang ini cukup banyak sih program-program inkubasi dan akselerasi yang memberikan beberapa fasilitas selain infrastruktur atau fasilitas-fasilitas kayak perkantoran yang mereka sediakan. Mereka juga ada juga yang memang memberikan pendanaan juga, modal awal. Program-program hibah dari pemerintah atau dari NGO juga itu salah satu sumber pendanaan yang memang bisa kita cari juga. Gitu. Jadi kembali lagi, diperlukan dana yang besar itu ya semua tergantung dari apa yang kita mau coba jalanin dulu gitu, dan dunianya seperti apa. Mudah-mudahan itu menjawab. Baik, terima kasih Pak Sani. Mas Dimas gimana? Mau menjawab juga? Ya, mungkin nambahin dikit aja ya, karena memang yang disampaikan Pak Sani tadi memang itu yang dilakukan oleh kami juga. Jadi kemauan dan apa namanya, istiqomah lah. Jadi istiqomah itu diperlukan. Jadi kepekaan kita melihat apa namanya, ada masalah di lapang, dan kepekaan kita melihat adanya solusi yang bisa kita lakukan itu diperlukan. Tapi kontinuitas ataupun istiqomah kita untuk fokusan pada suatu masalah ataupun semangat kita untuk apa namanya, membuat startup, kan startup yang identik dengan perusahaan yang perintisan baru dengan progres yang sangat cepat, kan gitu, identik seperti itu startup. Nah, itu memang kalau ditanya butuh modal apa enggak, ya benar, karena
skala apa sih yang kita lihat itu nanti, skala bagaimana yang kita harapkan dari startup yang ingin kita bentuk. Kalau butuh modal besar ya bisa juga butuh modal besar. Kalau kita istilahnya butuh semangat saja ya bisa aja, karena banyak sih teman-teman di luar sana ataupun pihak-pihak seperti program akselerasi induksi NGO dan lain sebagainya, itu banyak mereka tertarik dengan startup, apalagi startup tersebut memiliki istilahnya program yang jelas, memiliki apa namanya proven gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu memang berdasar nggak hanya apa namanya semacam proposal ataupun gimmick aja ya. Nah di situ akan ketemu nanti melalui istilahnya tersebar luas sendiri kalau kita memiliki program yang bagus dan juga memiliki semangat ataupun ide yang bagus seperti itu sih, Mas. Iya Mas, terima kasih. Mungkin Mas Iqbal ini ingin membangun startupnya sendiri, bersiap-siap untuk membangun startupnya sendiri. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Yani dari Universitas Hasanuddin. Ingin bertanya, apakah di startup yang Anda bangun dapat diakses secara offline? Untuk buat peternak di desa dapat membaca petunjuk-petunjuk mengenai manajemen dalam pemeliharaan ternak. Dikarenakan ada beberapa desa kesulitan akses terhadap jaringan. Saya persilakan kepada kedua pemateri. Silakan Pak Sani. Oh ya, jadi memang itu kendala yang selalu kami hadapi, gitu. Jangankan di pedesaan, di Jakarta aja ada daerah-daerah yang memang nggak kena kita bilang blank spot, nggak kena jaringan dan akhirnya nggak dapat sinyal sama sekali, apalagi di pedesaan gitu. Jadi memang kondisi itu juga menjadi problem, kondisi infrastruktur tersebut. Aplikasi kami tidak bisa diakses. Aplikasi kami tidak bisa diakses kalau nggak ada jaringan, terutama untuk aplikasi jaringan desa. Tapi untuk beberapa aplikasi seperti pendataan itu memang bisa digunakan bisa digunakan secara offline. Tapi itu memang untuk kebutuhan lain, bukan beda dengan aplikasi jaringan desa. Namun alternatif yang kami bangun ya seperti yang tadi saya sudah share, seperti aplikasi Bulletin. Aplikasi Bulletin itu pengguna bisa langsung download aplikasinya, Bulletinnya dalam bentuk PDF, dan akhirnya itu bisa digunakan secara offline untuk bisa di-sharing ke teman-teman lainnya yang ada di pedesaan. Selain itu juga memang konsep kami juga kita bangunnya semacam agent of change. Jadi petani-petani yang memang kami pilih karena mereka memiliki sedikit kelebihan, misalkan punya akses koneksi yang bagus dan lain-lain, yang akhirnya mereka menjadi pengguna yang biasanya paling nggak kalau ada pengguna lain yang nggak bisa akses jaringan desa, mereka bisa kontak atau menemui agent of change-nya ini untuk diminta tolongkanlah kalau ada apa-apa gitu. Jadi solusi yang kami buat untuk kondisi offline adalah fitur Bulletin tersebut. Ya, baik. Saya lanjut ke Mas Dimas. Kan tadi di Jakarta kan masih ada yang blank spot. Bagaimana kalau yang di Surabaya, Mas? Oke, emang gitu ya. Untuk apalagi masih kendala umumnya ketika aplikasinya membutuhkan akses, misalnya online terus ya. Memang di Surabaya juga kadang ada, apalagi Surabaya ke pinggiran ya, dekat laut sana. Nah, untuk aplikasinya kita yang untuk Ternanesia, misalnya aplikasi yang untuk end user, memang kita perlu online karena di situ ada transaksi pesan dan juga istilahnya pesan produk dan kita antar. Jadi
memang wajib adanya akses koneksi di situ. Nah, tapi untuk yang di aplikasi Sobat Ternak, kita kan aksesnya di daerah nih, sama seperti Pak Sani tadi ya. Tadi kalau di situ ada agents of change-nya. Kalau di sini kita menggunakan ya community leader-nya tadi. Jadi ada kelompok ternak, ada apa namanya, mungkin dinas peternakannya. Di situ kan ada PPL-nya nih. Kalau enggak ada ini apa namanya, petugas IB di situ, yang dimana mereka keliling-keliling ke pelosok-pelosok itu untuk mendatangi peternak di situ. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Jadi aplikasi Sobat Ternak ini masih semi manual ya, masih bisa diinput melalui apa namanya, aplikasi langsung HP, ataupun kita data dulu ataupun didata dulu, baik itu melalui offline ataupun secara manual konvensional menggunakan kertas, nanti baru diinputkan di aplikasi itu, ada seperti itu kita fasilitasinya. Karena memang kita nggak bisa memaksakan harus online semua sih, karena ada suatu kondisi di mana peternak itu lebih nyaman untuk tulis tangan dulu, ataupun memang kondisi di sini tidak memungkinkan untuk online. Nah, seperti itu sih yang terjadi sih. Oh iya Mas, iya. Di Makassar juga kan masih banyak yang daerah-daerah yang pelosok-pelosok tidak terjangkau dengan jaringan. Ya, saya lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Hijrawati dari Universitas Hasanuddin. Saya ingin bertanya kepada Pak Dimas. Pertanyaan saya itu persyaratan apa saja yang dipersiapkan oleh peternak untuk bergabung di Ternaknesia, dan apa yang diberikan modal hanya peternak yang memiliki kelompok. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki kelompok tani atau kelompok ternak, Mas? Silakan Mas. Oke, terima kasih. Sangat ini apa namanya, sangat bagus apa namanya, mahasiswa juga peternak. Nah, di sini kita dari Ternaknesia itu ada pengkategorian untuk peternak. Jadi peternak yang istilahnya hanya peternak istilahnya apa ya, saya agak lupa, biasa sih, peternak secara biasa, atau peternak proven, terpercaya, atau peternak mitra strategis seperti itu. Jadi kita ada kategori-kategori untuk peternak. Jadi nanti kalau Saudari Hijrawati ingin menjadi mitra Ternaknesia bisa. Jadi nanti akan ada apa namanya, form yang diberikan, terus akan ada nanti istilahnya pengverifikasian. Jadi dari pihak Ternaknesia akan memverifikasi peternak ini lokasinya di mana, kapasitasnya berapa, terus istilahnya identitasnya ya dari peternak itu, terus problem apa yang dihadapi, apa yang diperlukan. Nah, di sini nanti akan ada proses. Jadi untuk permodalan akan possible saja. Jadi meskipun dia kelompok atau enggak tetap possible, tapi di situ akan ada proses pemverifikasian. Jadi kalau sejauh ini kita masih fokusnya di Jawa Timur sih. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan, karena ada mitra-mitra kami yang di luar daerah seperti di NTT, di apa namanya, Sumatera, di Jawa, insya Allah semua ada. Jadi kami mitra kita sejauh ini yang jauh-jauh itu di momen kurban. Jadi kita ada namanya kurban jaringan tuh. Jadi ada yang sahibul kurban ingin berkurban di daerah yang tepat sasaran nih. Kalau kurbannya cuma di sekitar rumahnya mungkin terlalu banyak yang sudah kurban, dia ingin kurban yang memang di tempat orang membutuhkan ya. Nah, itu ada, jadi kurban jaringan. Jadi kita punya mitra-mitra di beberapa kota atau beberapa provinsi yang bisa menyalurkan itu. Jadi itu bisa dilakukan oleh mitra kita. Jadi seperti itu sih untuk perihal mitra di Ternaknesia. Oh ya Mas, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Ada Hijrawati, sudah diberikan jawaban oleh Mas Dimas. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya dari Eki. Wah, jauh nih, dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Saya ingin bertanya kepada Pak Dimas. Pertanyaan saya yaitu, apakah aplikasi bagi masyarakat peternak untuk wadah pemberitahuan tentang kesehatan ternak? Maksudnya itu Mas, apakah ada aplikasi untuk kesehatan ternak untuk diberitahukan kepada masyarakat sekitar? Mungkin di sini maksud fitur untuk kesehatan ya. Nah, iya. ya memang secara apa namanya,
Jujur saja yang tadi seperti saya sampaikan, untuk saat ini aplikasi Sobat Ternak masih dalam proses developing dan juga berkembangan. Tapi salah satu fitur yang akan disematkan di situ adalah fitur kesehatan. Jadi mulai nanti bagaimana identifikasi secara ini, pertamanya kita akan edukasi. Jadi bagaimana identifikasi ternak sakit, bagaimana cara penanganan sederhananya, karena untuk penanganan penyakit memang di situ ranahnya dokter hewan ya, kecuali memang di sana tidak ada dokter hewan, jadi memang harus dilakukan secara emergensi. Nah, di situ akan ada juga konsultasi tentang kesehatan. Jadi nanti kita berpikirnya seperti Halodoc gitu ya. Jadi ada konsultasi dari peternak ke pihak expert yang bekerja sama dengan ternak, entah itu dokter hewan ataupun expert, karena nggak menutup kemungkinan ke konsultasi itu tidak hanya kesehatan, tapi mungkin nutrisi pakannya ataupun bagaimana konsultasi istilahnya tentang operasional di peternakannya seperti itu. Jadi balik lagi untuk fitur kesehatan itu ada di list kita untuk dikerjakan sekarang ini seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas. Gimana Kak Iki dengan jawaban yang diberikan oleh Mas Dimas? Ya, baik Kak, saya sudah pahami Kak. Oke, terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat Mas Dimas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna dari Universitas Hasanuddin. Izin bertanya, apakah fitur-fitur dari aplikasi Sobat Ternak mudah dipahami atau digunakan oleh peternak? Karena biasanya peternak tidak menggunakan aplikasi karena sulit untuk mereka pahami cara kerjanya dan aplikasi yang ada. Silakan Mas Dimas. Nah, itu terima kasih Mbak Irna ya dari Unhas. Jadi memang itu salah satu fokusan kita tentang bagaimana sih membuat inovasi teknologi untuk peternak, di mana kita harus membuat teknologi yang smooth dalam artian kita punya inovasi yang kita, jangan sampai itu inovasi hanya di pikiran kita, maksudnya di meja kita lihat, oh ini loh akan yang dibutuhkan peternak, ini yang istilahnya ini kebutuhannya, ini yang diinginkan peternak. Tapi di lapangnya itu tidak bisa diterapkan, atau peternak malah enggan, ini bukan apaan sih, malah merepotkan. Mikir kalau di ayam mikir besok nggak bisa dijual atau harganya turun aja udah repot, ngapain mikir aplikasi. Nah, di sini kita melakukan pendekatan dengan seperti tadi, kita fitur-fitur yang dasar saja itu yang kita optimalkan dulu sambil kita memperkenalkan, membiasakan peternak menggunakan aplikasi. Jadi di awal ini kita menggunakan sistem recording, terus recording hewan, recording operational cost itu menjadi fokusan pertama kita sambil membiasakan peternak untuk menggunakan aplikasi. Di samping kita menjadi off-taker atas ternaknya mereka. Nah, memang peternak itu juga ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi mereka perlu namanya yaitu community leader-nya. Jadi ada kelompok ternak atau orang yang bisa di situ yang memang paham, bisa menggunakan aplikasi. Nah, di situ akan ada saling mengajari rekannya seperti itu. Jadi itu malah salah satu tantangan terbesarnya. Jadi aplikasi bagus tapi mau nggak peternak pakai, seperti itu sih. Jadi harus bertahap dari yang paling gampang yang dibutuhkan, baru nanti kita tambah sampai mungkin pendanaan dan lain sebagainya. Iya, betul sekali Mas. Perlu ada TOT dari pendamping ya Mas. Satu lagi dari jauh nih, Sulawesi Tengah. Saya Mariani, penyuluhan pertanian dari subsektor peternakan Profesi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah akses informasi berkala yang didapat diperoleh dari Ternaknesia untuk kelompok peternak milenial di Sulawesi Sulteng. Apakah ada? Ibu Mariani. Gimana Mas? Pertanyaannya itu apakah ada informasi akses informasi yang berkala yang diperoleh dari Ternaknesia untuk kelompok peternak milenial di wilayah Sulteng.
Oke. Mungkin kalau dari saat ini yang terjadi untuk akses atau informasi yang diberikan ke peternak, selain fitur-fitur tadi, maksudnya fitur kan berarti emang untuk loop dia ya, untuk manajemen dia. Nah, informasi biasanya yang diberikan itu news, jadi semacam harga komoditas peternakan khususnya seperti daging, telur, dan lain sebagainya, itu kan ada nih, sebenarnya itu bisa diakses melalui browser ya, jadi harga telur sekarang berapa, harga daging berapa. Nah, tapi untuk kemudahan kita juga sampaikan di aplikasi, kayak di ini, jaringan desa juga ada, kemarin saya pakai aplikasi yang sangat bagus nih Mas Sani, jadi ada update tuh harga tiap komoditi agro, jadi nggak hanya peternakan pertanian, tapi lengkap. Nah, fitur semacam itu sih juga akan kita sematkan di aplikasi Sobat Ternak ya di situ. Jadi info-info tentang harga komoditi, terus juga ada info tentang kayak manual prosedur sih, jadi gambarnya, ataupun info update ilmu tentang peternakan. Jadi mungkin ada teknologi apa yang terbaru, ataupun manual prosedur yang standar, bukan standar sih, yang umum digunakan atau umum dilakukan ternak, itu akan kita lengkapkan di fitur di Sobat Ternak itu. Seperti itu sih, Bu Mariani. Baik, terima kasih Mas Dimas. Dua narasumber kita telah memberikan penjelasan tentang startup yang mereka kembangkan. Ya, baiklah, kita dibatasi oleh waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sani Gaddafi, Mas Dimas, atas penjelasannya pada sore hari ini. Baiklah, saya akan kembalikan kepada Mas Fatur. Silakan Mas. Ya, terima kasih kepada Mas Andar ya, karena telah memimpin agenda kita pada hari ini. Ya, tidak terasa kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sani Gaddafi selaku CEO PT Sarana Generasi Digital sekaligus pengembang aplikasi jaringan desa. Kemudian narasumber kedua kita Mas Dimas Arif Rohman Hakim, SPT selaku Supervisor Startup Ternaknesia, dan moderator kita tentunya Mas Andi Darmawan Wicaksono, SPT MSI, selaku tim Matching Fund Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses terus dan sehat terus. Ya, baik, untuk acara selanjutnya mungkin kita akan foto bersama dulu. Saya izin untuk add. Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman sekalian, para peserta bisa mengaktifkan kamera ya, karena setelah ini kita akan foto bersama. Ya, baik, kita foto dulu. Ya, baik. Siap, 1, 2. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke peserta. Sudah siap semua peserta? Ya, boleh dirapihin dulu rambutnya, kerudungnya boleh. Iya, Mas. Oke. Oke, siap ya. Kita mulai sesi pertama ya. Foto bersama. Oke, siap. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Untuk sesi kedua boleh diaktifkan lagi kameranya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita pada hari ini karena telah memberikan materi. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir pada webinar kali ini.
Semoga saja apa-apa yang telah disampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin tadi ada peluang bahwasannya bisa mendirikan startup sendiri. Semoga saja ya. Ya, baik, berakhir sudah acara webinar seri ke-9 kita kali ini, yaitu tentang program pemanfaatan ICT dalam program pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia industri perbibitan sapi rakyat, Matching Fund by Kedai Reka, dengan topik webinar mengenal startup peternakan dan skill kompetensi, sharing ilmu dengan startup agriculture. Ya, baik, untuk absensi, ya absensi bisa diisi teman-teman sekalian, nanti akan dikirimkan sebentar lagi oleh panitia untuk absensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ya, saya Fatur Rahman Putra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sani, Mas Dimas, Mas Andar. Sama-sama Mas. Link absennya udah ada di kolom chat. Ya, baik, silakan. Terima kasih Mas Dimas, Pak Sani. Mungkin kalau ada kepentingan lain bisa live. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya.